realitas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur oleh karena Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan penuh kerinduan, kuduskan setiap hati pikiran kami. Biarlah pikiran hati kami terus tertuju hanya kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini, menjamah setiap kami. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu tetap ada, tetap nyata, tetap luar biasa dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih. Pagi hari ini jemaat-Mu kami rindu memuji, meninggikan, dan memuliakan nama. Dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Masih semangat memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Ratapan 3 berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, bahkan selalu baru setiap waktu. Amin. Kasih setia Tuhan luar biasa, kasih setia Tuhan dahsyat, dan kuasa-Nya tak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Pagi hari ini mari kita mau bersuka cita bersama. Kita mau pujikan satu pujian yang lama. Dia berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama, dan benar saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Menurut kedokteran, ketika hati kita gembira, hati kita sukacita, itu ada zat yang membuat tubuh kita itu kuat. Ya, makanya kebanyakan sel-sel kanker, sel-sel penyakit itu dari orang yang stres. Ya, sel-sel pikiran, ya, awalnya stres. Yang kedua, stroke. Yang ketiga, stop. Kalau stopnya dalam Tuhan, luar biasa. Kalau stopnya nggak dalam Tuhan, ya, makanya firman Tuhan tuh luar biasa. Lengkap satu paket. Dia bilang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, dalam kehidupan ini apapun yang terjadi, tetap hati kita gembira, bersuka cita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Katakan kepada dirimu, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya. Amen.
apapun yang terjadi, tetap bersuka cita, tetap semangat, karena hati yang gembira membuat wajah kita berseri-seri. Karena hati yang gembira membuat Tuhan juga bersuka cita melihat anak-anak. Tapi hati yang sedih, muka yang cemberut, ya, itu melemahkan setiap iman kita, melemahkan juga tubuh kita, saudara. Amin. Jadi apapun yang terjadi, tetap hati kita bersuka cita. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, ada anak-anak sekolah minggu mungkin yang ingin bersaksi atau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Anak sekolah minggu yang dari Angkasa Puri lagi pada Oke. Om. Udah sekolah minggu tadi. Oke. Dari pagi udah sekolah minggu mereka. Oke, baiklah. Oke. Ada yang lainnya? Baik. Mabel Demian ingin bernyanyi bagi Tuhan. Ayo. Oke, kelihatan nggak? Shalom semuanya. Saya dan adik saya ingin memuji Tuhan. Kasih manusia seringkali berubah, namun kasih Tuhan Yesus tidak berubah. Ia selalu mengasihi kita semua dengan tulus dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, amin. Kasih Tuhan Yesus, kuasanya, mukjizatnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dia tetap Tuhan Yesus yang dahsyat, dia tetap Tuhan Yesus yang luar biasa. Baik, anak-anak, ada lagi? Ada lagi yang ingin muji Tuhan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
Benar bahwa kuasa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan saya melihat bahwa, saya bukan hanya melihat, saya juga mengalami bahwa kuasanya luar biasa. Ya, mukjizatnya luar biasa. Minggu lalu saya masih ingat hari Sabtu ya, Sabtu ketika acara wisuda anak saya sehat-sehat saudara, sehat, nggak ada masalah, nggak ada gangguan apa-apapun. Tapi ketika sorenya itu saya drop banget, kepala pusing, lalu muter-muter, kepala saya pusing, dan badan saya itu panas, tapi panasnya bukan di luar, panasnya itu di dalam, jalan aja melayang. Saya cuma bisa berdoa, Tuhan ini kenapa? Akhirnya saya cek ke dokter, dokter bilang bahwa ini gejala tipes, Pak. Waduh, ya, Bapak mungkin terlalu lelah, terus capek. Ya, terus saya cuma bilang, oke Tuhan, jadi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya berdoa, Tuhan pulihkan saya, karena kalau saya sakit juga repot juga semuanya, anak-anak semuanya. Ya, istri saya juga sendirian, nggak ada yang bantuin. Saya cuma berdoa, Tuhan pulihkan. Akhirnya dokter nih gimana? Udah istirahat aja, istirahat total, makan makanan yang sehat. Karena saya orangnya tidak suka minum-minum vitamin yang dari itu, saudara. Obat-obat seperti vitamin. Saya lebih suka makan vitaminnya dari buah-buahan ataupun dari makanan-makanan ya yang mengandung protein. Itu lebih natural. Sambil saya disertai doa, akhirnya saya istirahat, bed rest, dan luar biasanya saya bangun. Istri saya dan anak-anak saya masih tidur. Mereka masih pada tidur. Paginya saya bangun. Nah, luar biasa mukjizat Tuhan terjadi dan dinyatakan. Mukjizat Tuhan dinyatakan. Saya bangun dengan tubuh yang kuat, dan saya bilang, ini melayang nggak? Nggak melayang, saudara. Cuma istri saya bilangin, meskipun nggak melayang, istirahat dulu. Oke dah, saya mulai pelan-pelan aja, dan puji Tuhan hari Senin bisa kembali bekerja, ya, dan pulih total, dan puji Tuhan bisa melayani sampai dengan saat ini. Jadi apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa, mukjizatnya tetap nyata, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu. Terima kasih kalau Engkau luar biasa dahsyat atas hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mengalami mukjizat-Mu, semua karena Tuhan Yesus baik. Tuhan, ampuni atas segala dosa salah kami yang seringkali kami takut, seringkali kami khawatir, seringkali kami tidak percaya akan Engkau. Namun biarlah ajar kami hari demi hari untuk percayakan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau mengingatkan kami Allah Roh Kudus setiap hari, bahwa kasih setia Tuhan tetap dahsyat dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat lakukan. Apa yang kau lihat
percaya mukjizat itu nyata. Mukjizat-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Oh Yesus, kami percaya mukjizat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu tetap nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan bisa merasakan mukjizat-Mu sampai dengan saat ini. Kami hidup saja saat ini, itu adalah mukjizat-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan saat ini. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Kami percaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang berbeban berat kami diberikan kelegaan, kami yang sakit kami akan disembuhkan, karena kami menyembah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berfirmanlah, berkati hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya, sehingga setiap kebenaran firman-Mu itu Tuhan menjadi rema, menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus ucap syukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Jangan lupa saudara, minggu depan kita akan ada ibadah on site jam 8 ya, di tempat seperti biasa di ruko ya, di ruangan yang kecil. Baik, saya serahkan kepada hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bisa dengar suara saya? Oke. Baik, shalom. Selamat pagi. Kita mau dengar firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengar akan memampukan kita untuk kita mengalami respon sikap yang baik, sehingga kita bisa mengalami kekuatan, perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa, mengucap syukur. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini kami siap membuka hati kami untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya, tanpa penyertaan-Mu, maka kami tidak dibuatnya mengerti. Oleh karena itu pagi ini, buat kami mengerti akan kebenaran firman. Berbicaralah Engkau. Kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus, semua yang siap katakan, amin. Baik, sesuai dengan tema yang saya berikan pagi ini adalah awasilah jalan hidupmu. Tuhan ingatkan itu. Awasilah jalan hidupmu. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19. Surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca dengan suara yang terbaik. Bapak Ibu semua baca dengan suara yang terbaik.
Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 25. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ingat, ayat 21. Sebab itu buanglah. Apa yang harus kita buang? Buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut. Apa yang harus kita terima adalah firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan apa? Cermin. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat terakhir 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh, sekali lagi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca pagi ini. Nah, itu sebabnya ada beberapa poin yang merupakan hal yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang sudah kita baca? Ada beberapa poin yang penting untuk kita hidupi dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, Anda yang Tuhan ingatkan pagi hari ini untuk kita mengawasi jalan hidup iman kita, jalan hidup keyakinan kita, jalan hidup kepercayaan kita, jalan hidup kita mengiring akan Tuhan. Yang sangat penting yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka tadi dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang yang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi poin yang pertama, kita harus cepat mendengar. Ya, untuk berkata-kata lambat saja, apalagi marah, harus dibuang. Jadi itu poin yang pertama. Ketika kita mengawasi jalan hidup kita, maka ya merupakan hal yang penting yang pertama. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Butuh sebuah keputusan untuk kita mendengar. Butuh sebuah tindakan untuk kita melakukan atau action. Sekalipun berat bagi daging kita, sekalipun berat bagi daging saudara dan saya. Ketika kita mendengar sepertinya, firman Tuhan itu susah, berat. Tuhan katakan, dengar aja dan lakukan aja. Nggak usah berbantah-bantah, nggak usah protes. Tuhan mau kita dengar dan lakukan.
Itu yang pertama. Karena tadi sudah kita baca firman Tuhan. Coba saudara buka dulu Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Injil Lukas pasal 6 ayat 46. Kita akan baca sini. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Dikatakan begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Ayat 47-nya. Setiap orang yang datang kepadaku, kata Tuhan. Orang yang mendengarkan perkataan serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan apa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena apa? Karena rumah itu kokoh. Dibangun. 49. Dibangun. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Baik, itulah Lukas katakan bahwa kita harus mendengar dan melakukan. Jadi yang pertama, Tuhan ingatkan kita semua sebagai orang percaya yang sudah sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga, dan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Oleh karena itu kita harus meresponi dengan sikap ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita katakan yes, amin. Respon lagi yang kedua adalah lakukan. Sehingga kita tetap menjadi orang percaya yang terus mengawasi perjalanan iman kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Jadi yang pertama apa? Dengar dan lakukan. Jangan masuk kanan keluar kiri. Tapi dengar dan lakukan. Yang kedua, Tuhan ingatkan untuk kalau kita mau mengawasi jalan hidup kita. Yang kedua, jauhkan kebodohan dari kehidupan kita. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh diumpamakan tadi seperti orang yang mendengar dan tidak melakukan. Diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Tetapi orang yang benar seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, di atas batu karang. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengawasi hidup kita? Jangan jadi orang bodoh. Jadilah orang bijak. Karena orang bijak, dia bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kebodohan dan kebijakan itu adalah pilihan. Saudara mau pilih mana? Mau jadi orang bijak apa orang bodoh? Orang yang bijak, dia dengar firman Tuhan. Dia buang segala amarah. Karena amarah, firman Tuhan katakan, tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Kalau kita selalu hidup dalam kemarahan, emosi-emosi, maka kita tidak mengerjakan kehendak Tuhan.
kalau tidak mengerjakan kehendak Tuhan, apa yang kita kerjakan? Artinya kita mengerjakan kehendak iblis. Itu sebab pagi hari ini. Jadi yang pertama, dengar firman Tuhan. Action, lakukan, just do it. Dan kalau kita lakukan, secara otomatis kita melakukan kehendak Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan perintahkan. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, maka kuasa Tuhan bekerja. Firman yang kita lakukan itu akan bekerja. Saya percaya pagi hari ini. Saya sudah alami beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba keadaan saya lemes, tidak punya kekuatan. Tetapi ketika saya ingat cuma apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ingat. Itu sebanyak pagi ini. Saya sudah alami semua. Saya sudah alami semua yang sudah saya lakukan. Jadi apa yang saya sudah dengar, saya perkatakan firman. Kami berdoa dan Tuhan turut bekerja. Menggenapi setiap firman yang kami perkatakan. Sehingga sampai hari ini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bersyukur buat teman-teman yang mendoakan panah-panah doa, kuasa doa. Dan saya percaya tidak ada kekuatan iblis yang bisa menghadang setiap panah-panah doa dari anak-anak Tuhan. Dan kita percaya pagi hari. Makanya saya awasi jalan hidup saya dengan cara dengar firman Tuhan, perkatakan. Tadi sudah kita baca diumpamakan. Seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang ketiga. Tadi yang pertama, dengar dan lakukan. Kalau Tuhan bicara A, lakukan A. Saya percaya itu akan memberi kita kekuatan, kemampuan. Dan yang kedua, buang semua kebodohan. Saudara sekali suka marah-marah itu bodoh. Karena kebodohan itu tidak mengerjakan kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Jadi Tuhan akan minta pertanggungan jawab atas saudara dan saya. Apapun yang kita lakukan. Makanya tadi Yakobus sudah jelas menuliskan. Seperti orang yang bercermin di mukanya. Di depan cermin, mukanya di depan cermin. Jangan sampai kita sudah melihat muka kita. Kemudian kita lupa siapa kita. Artinya harus dipertanggungjawabkan. Hidup itu harus kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jadi yang ketiga, awas jalan hidup kita dengan cara kita mempertanggungjawabkan. Kalau saudara berani mempertanggungjawabkan, saya percaya Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, melalui ibadah pagi ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita. Jadi yang pertama tadi apa? Ketika kita mengawasi jalan hidup kita, yang harus kita lakukan, dengar firman Tuhan dan lakukan. Yang kedua, buang semua kebodohan kita. Hal-hal yang tidak penting, yang tidak mengerjakan kehendak Tuhan itu dibuang. Dan yang ketiga, kita harus bertanggung jawab setiap perbuatan tindakan kita. Dan saya percaya ada upah yang Tuhan sediakan ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan
memberi kita kekuatan, mengingatkan kita, supaya kita tidak hidup sembrono. Amin. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur. Pagi hari ini Engkau ingatkan kami sederhana. Engkau tidak ingatkan hal yang sukar, yang sulit. Tuhan, Engkau ingatkan kami untuk kami mendengar firman Tuhan dan tidak melupakan, tetapi kami mendengar firman-Mu dan kami melakukan. Karena kami tahu Tuhan yang memampukan kami untuk bisa mendengar firman Tuhan. Sekalipun tubuh kami lemah, tapi kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami untuk tetap kuat, sehat. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati kami ketika kami mendengar firman-Mu. Dan mampukan kami Tuhan, ketika kami mendengar firman untuk kami lakukan dari hari ke hari. Dan Tuhan dipermuliakan. Dan berikan kami tambah ke upah-upah yang Kau sudah sediakan. Kami percaya upah yang daripada Tuhan. Itu bukan upah yang murah, tapi upah yang Tuhan sediakan secara spesial. Di mana sebelumnya kami belum paham. Tapi kami percaya Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak. Kami mengucap pagi hari ini kami juga berdoa untuk Rita Setorus yang akan berangkat perjalanan ke Lombok. Kami doakan, kita sepakat dalam nama Yesus. Roh Kudus menyertai perjalanan Rita Setorus ke Lombok. Keluarga yang ditinggalkannya Tuhan juga sertai, berikan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Vera. Biar pemulihan dari Tuhan sendiri yang memulihkan Ibu Vera. Menyembuhkan, menguatkan. Kami percaya dia tetap setia untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ada upah ilahi yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak di surga. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Pagi hari ini kami akan menjadi orang-orang yang selalu mengawasi jalan hidup kami. Sehingga kami tidak menjadi orang yang bodoh, tapi menjadi orang yang bijaksana dan melakukan firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sempurnakan doa kami pagi hari ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat kedua tanganmu dan terimalah dengan iman berkat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat menghampiri kami. Engkau tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kami. Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dan juga Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami terima dengan iman, percaya dengan iman. Oh, berkat Tuhan sudah kami terima pagi hari. Haleluya, semua yang terima katakan amin. Hai, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.